Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Panitia Matsama. Jadi khusus hari ini mulai pagi sampai nanti malam jam 24.00. Jadi tanggal 15 ini kalian yang awal saya. Makanya jangan bosan-bosan ketemu dengan saya. Oke? Tetap semangat anak-anakku yang hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap anak-anakku sekalian masih tetap semangat, masih tetap sehat, dan tetap cerah di dalam mengikuti kegiatan Matsama pada hari ini. Anak-anakku, sebelum saya lanjutkan, di sini saya ingin memberikan ucapan selamat kepada anak-anakku semuanya, karena anak-anak sudah diterima menjadi siswa atau siswi dari MAN 3 Nganjuk. Harapan saya selama nanti belajar di MAN 3 Nganjuk, anak-anakku bisa mengapresiasikan, bisa menuntut ilmu, sehingga apa yang nanti anak-anakku semuanya cita-citakan bisa tercapai. Amin. Anak-anakku semuanya, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perlu diketahui bahwa nama saya adalah Bambang Sutijo. Biasa kalau di MAN 3 saya dipanggil dengan Pak Bambang. Alamat rumah saya yaitu tepatnya di Dusun Sumber-Agung, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Bagi anak-anak yang bepergian atau lewat daerah Sumber-Agung, silahkan bisa mampir ke rumahnya Pak Bambang. Dan juga anak-anak, di MAN 3 ini Pak Bambang mengajar mata pelajaran penjas. Jadi nanti insya Allah ada sebagian dari anak-anak yang belajar penjasnya dengan Pak Bambang. Loh, kok sebagian Pak? Kok tidak seluruhnya? Iya, karena untuk kelas 10 nanti pengajar mapel penjasnya ada 2 orang. Sedangkan kelas 11 dan kelas 12 insya Allah nanti dengan Pak Bambang semuanya. Selain mengajar penjas anak-anak, Pak Bambang di MAN 3 juga diserai menjadi tim tatib. Jadi nanti ketika anak-anak belajar di MAN 3, nanti tatibnya nanti diantaranya ada Pak Bambang di situ. Itu anak-anak sekilas perkenalan dengan Pak Bambang. Jika ada yang kurang, nanti perkenalannya bisa kita sambung ketika kita KBM di dalam kelas. Anak-anakku yang berbahagia, mungkin anak-anak bertanya-tanya, Pak Bambang kok di sini ada apa toh? Mungkin di depan anak-anak sudah tahu bahwa Pak Bambang di sini perwakilan daripada tim tatib. Jadi begini anak-anak, kita harapkan semuanya, kita doakan semuanya, semoga anak-anak pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita nanti pembelajarannya tidak daring atau jarak jauh seperti ini, tetapi nanti bisa langsung tatap muka di kelas. Nah, dalam rangka nanti pembelajaran di dalam kelas anak-anak, ada beberapa aturan-aturan atau tata tertib yang nantinya harus anak-anak patuhi semuanya. Nah, di sini Pak Bambang, bagian dari perwakilan tim tatib, akan memberikan penjelasan-penjelasan tentang tata tertib apa aja nanti yang harus anak-anak patuhi dan anak-anak laksanakan. Oke, langsung aja anak-anak. Oke? Nah, anak-anak, pasti semua anak-anak sudah dibagikan dengan buku seperti ini anak-anak. Oke? Sudah semua tahu? Nah, anak-anak, buku ini namanya adalah buku catatan pribadi siswa anak-anak. Sudah dibagi semua tahu? Anak-anak sudah menerima semua? Oke, kalau anak-anak sudah menerima, tolong sekarang bukunya anak-anak diambil, kemudian diperhatikan. Sampun belum? Kalau sampun, sekarang dilihat anak-anak untuk halaman yang paling depan anak-anak. Di situ tertulis buku catatan pribadi siswa. Jadi anak-anak, kegiatan anak-anak selama 3 tahun belajar di MAN 3 nanti akan dicatat di sini. Maaf, kegiatan-kegiatan yang melanggar atau yang tidak sesuai dengan tata tertib.
Kemudian anak-anak di bawahnya ada MA Negeri 3 Nganjuk. Kemudian di kolom bawah ada nama, kelas, sama nomor induk. Tolong anak-anak nanti diisi nama dan kelasnya jika nanti kelasnya sudah dibagi. Oke anak-anak? Ya. Kemudian lanjut anak-anak, kita buka bersama yuk. Nah, sekarang anak-anak buka yaitu halaman 7 anak-anak, identitas siswa. Sampun. Oke, kalau sudah anak-anak, tolong itu diisi lengkap ya. Sekarang boleh diisi sekalian atau nanti di akhir nggak apa-apa. Anak-anak perhatikan penjelasan dari Pak Abang dulu aja nggak apa-apa. Yang pertama nama lengkap. Tolong anak-anak, ini diisi nama lengkap sampean semuanya. Harus lengkap tanpa disingkat. Oke? Kemudian nama panggilan, misal namanya lengkap Budi Setiawan, nama panggilan Budi berarti nama panggilan ditulis Budi. Jenis kelamin sudah anak ya, laki-laki atau perempuan, Pak Ambang anggap sudah jelas. Kemudian tempat tanggal lahir, ingat tempatnya juga, misal Nganjuk 1 Januari 2003. Kemudian asal sekolah anak-anak, dari SMP atau MTS mana? Alamat sekarang. Jadi anak-anak ini adalah alamat domisili anak-anak sekarang di mana. Misal ikut orang tua ya berarti domisili ikut orang tua. Misal jika anak-anak asli itu dari Surabaya, di sini itu ikut Pak D atau budenya, maka tolong ditulis alamat Pak D atau budenya. Kemudian anak-anak nomor telepon atau HP lah. Ini tolong anak-anak diisikan dengan benar nomor HP-nya sampean dan tolong nomor HP jangan diganti-ganti. Yang berikutnya adalah nama orang tua atau wali. Tolong ini juga diisi lengkap anak-anak. Nama ayahnya siapa, nama ibu, sama wali jika anak-anak ikut wali. Contoh, sampai dari Surabaya, di sini di Balituri, di Prambon, sampai ikut nenek atau Pak D atau budinya, maka tolong diisi nama walinya. Jika anak-anak itu ikut orang tua, maka untuk nama wali tidak usah diisi, tidak apa-apa. Nomor telepon atau HP tolong diisi. Telepon atau HP orang tuanya atau walinya. Oke. Alamat orang tua atau wali juga sama, tolong diisi yang lengkap dan benar. Pekerjaan juga, ayah apa, ibu, sama kalau ikut wali, walinya pekerjaannya juga apa. Kemudian anak ke, nah sampean anak-anak ini anak keberapa? Misal, sampai 3 bersaudara, sampai nomor 1, berarti ditulis anak ke 1 dari 3 bersaudara. Yang terakhir adalah hobi atau minat sampean apa? Misal olahraga, atau misal menyanyi, dan seterusnya. Tolong untuk diisikan semua. Terakhir jangan lupa anak-anak, nama, terang, dan juga tanda tangan anak-anak semuanya. Dan jangan lupa, nanti ketika seragamnya sudah jadi, tolong anak-anak foto pakai seragam abu-abu dan tolong fotonya ukuran 3x4 ditempel di sebelah kiri. Paham ya anak-anak? Oke, kalau paham, mari kita lanjutkan ke balik atau lembar berikutnya, yaitu di halaman 8 anak-anak. Di situ ada spesimen tanda tangan. Sampun G? Nah, oke, langsung anak-anak. Yang nomor 1, ayah. Nama lengkap ayah siapa? Kemudian tanda tangan, tolong diisi tanda tangan ayahnya. Jika ayahnya punya paraf, diisi parafnya sekalian. Jika tidak ada paraf atau di kolom paraf, diisi tanda tangan ayahnya. Begitu juga untuk ibu, sama. Jika ikut wali juga sama. Dan jika anak-anak itu mondok, di sini anak-anak belajar di Mantiga, tetapi juga sambil mondok, tolong anak-anak nama lengkap pengasuh pondoknya siapa, tanda tangannya, dan juga kalau ada parafnya. Kalau paraf nggak ada, tolong di kolom paraf diisi tanda tangan dari pengasuh pondoknya. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Oke. Kalau bisa anak-anak, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang komponen-komponen penilaian kepribadian siswa atau tata tertib apa saja yang harus anak-anak lakukan. Tetapi anak-anak, sebelum Pak Bambang menjelaskan tentang komponen penilaian kepribadian siswa atau siswi Mantiga Nganjuk, terlebih dahulu anak-anak sampai buka dulu halaman 11 yang paling bawah. Ayo, halaman 11 paling bawah. Sampun G? Oke, kalau sudah, di situ di bawah tertera sanksi. Jadi begini anak-anak,
nanti ketika anak-anak belajar di Mantika Harjo, ada beberapa aturan-aturan atau tata tertib yang harus anak-anak patuhi semuanya. Jika anak-anak melakukan hal yang melanggar tata tertib tersebut, maka ada yang namanya poin anak-anak. Nah, poin itu nanti akan dikumpulkan selama 1 semester. Nah, di dalam 1 semester terkumpul berapa poin, dan itu nanti berbunyi sanksi di sini anak-anak. Oke, sampun dilihat semuanya, nggih? Ya, kalau sampun langsung anak-anak ke poin pertama. Jika atau nomor 1, jika jumlah poin anak-anak itu adalah lebih kecil atau sama dengan 15, maka nanti anak-anak akan dipanggil, ditegur, diberi peringatan sama wali kelas anak-anak semuanya. Paham ya? Ini jika poinnya sampai mencapai 15 anak-anak. Yang nomor 2, jika poin anak-anak itu mencapai 30 atau lebih kecil atau sama dengan 30, maka nanti anak-anak akan diberi peringatan secara tertulis. Anak-anak dipanggil, disuruh membuat surat pernyataan secara tertulis bahwa tidak akan melakukan hal itu lagi, dan selain anak-anak tanda tangan di bawah, juga pernyataan tersebut adalah sepengetahuan atau ditandatangani oleh orang tua atau wali dari anak-anak semuanya. Yang ketiga anak-anak, jika poinnya sampai 31 sampai dengan 60, ini nanti sanksinya sudah tidak pernyataan tetapi panggilan orang tua atau wali murid. Dan diharapkan atau diharuskan orang tua atau wali murid membuat surat pernyataan yang pertama. Sekali lagi, membuat surat pernyataan yang pertama. Jika setelah poin sampai 60, sampai tetap mengulangi kesalahan, tetap melanggar tata tertib, sehingga poin sampean 61 sampai 99, maka nanti akan ada pemanggilan yang kedua anak-anak. Dan wali murid atau orang tua sampean itu nanti disuruh membuat surat pernyataan yang kedua. Dengan harapan apa? Nanti sampean tidak akan mengulangi atau melakukan pelanggaran terhadap tata tertib lagi. Tetapi setelah ada surat pernyataan yang kedua, kok sampean tetap melakukan pelanggaran atau melanggar tata tertib lagi, maka poin sampean pasti lebih dari 100. Nah, jika poin lebih besar atau sama dengan 100, maka akan ada pemanggilan orang tua yang ketiga. Nah, di pemanggilan orang tua yang ketiga ini, sampean akan dikembalikan ke orang tua, atau dengan kata lain, sampean dikeluarkan dari madrasah. Cukup jelas ya anak-anak? Oke. Tolong ini untuk difahami dan dicermati. Oke, kalau anak-anak sampun paham tentang sanksi ini, marilah anak-anak kita pelajari bersama tentang komponen-komponen penilaian kepribadian dari siswa maupun siswi. Lanjut, G. Oke, langsung anak-anak sampai buka halaman 9. Maaf, sebelum halaman 9 sampai ya, betul, halaman 9. Ya, oke anak-anak, halaman 9 sampun. Oke, kalau halaman 9 sampun anak-anak, langsung saja anak-anak, ini kita bahas bersama. Yang pertama adalah tentang komponen penilaian kepribadian siswa atau siswi. Oke, langsung deh. Jenis pelanggaran nilai langsung yang A. Yang A nomor 1 anak-anak, sengaja mengganggu KBM atau mengacau kelas pada saat pelajaran jam atau jam kosong. Jadi anak-anak, Bapak Ibu Guru selain mengajar sampean semuanya, Bapak Ibu Guru juga mendapatkan beberapa macam tugas tambahan. Dan dimungkinkan pada saat itu Bapak Ibu Guru belum bisa mengajar sampean. Jika pada saat Bapak Ibu Guru belum masuk atau Bapak Ibu tidak bisa mengajar sampean dan sampean rame, bikin gaduh, mengganggu kelas lain, maka sampean akan dikenakan poin, sampean dianggap melanggar tata tertib. Poinnya yaitu 4. Yang A nomor 2 anak-anak, membuat surat izin palsu atau tanda tangan palsu. Jika anak-anak bisa membuat surat izin tidak masuk, yang bertanda tangan harusnya orang tua tapi anak-anak tanda tangan sendiri, dan itu ketahuan anak-anak, berarti itu adalah membuat tanda tangan palsu. Kalau hal semacam itu terjadi, maka poinnya adalah 10. Kemudian anak-anak yang berikutnya, berkata-kata kotor. Baik itu mengumpat, maaf, misuh, dan seterusnya, itu namanya berkata-kata kotor anak-anak. Baik itu pada teman, apalagi pada Bapak Ibu Guru, maka poinnya nanti adalah 10.
Jika itu dilakukan kepada Bapak Ibu guru, selain poin 10, nanti pasti ada bonus-bonus lain yang akan menanti anak-anak. Oke, okay? Yang keempat, bersikap tidak sopan, menentang orang tua, guru atau karyawan, atau berbohong. Maka poinnya 30. Anak-anak, berbohong wajib tidak boleh dilaksanakan. Jadi sekali lagi, wajib jujur ketika sampai ada di mantiga. Paham ya? Yang kelima, membawa rokok atau merokok di sekolah atau merokok dalam keadaan berseragam baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, maka poinnya 20. Jadi anak-anak, jika anak-anak ketika berangkat sekolah atau pulang sekolah memakai seragam madrasah sambil motor anak-anak merokok, maka itu berpoin 20 anak-anak. Ingat, tadi poinnya 17 dikumpulkan, kemudian baru bicara sanksi-sanksi yang di depan Pak Ambang ungkapkan tadi. Yang A6, membawa atau menyebarkan tulisan yang dapat menimbulkan keresahan. Oke, anak-anak, mari kita lanjutkan lagi, yaitu sekarang menginjak yang A nomor 7, memanjat, melompat, atau merobos pagar sekolah. Jadi, selama anak-anak belajar di Mantiga, tetap hal tersebut tidak boleh dilaksanakan. Ingat anak-anak, nilai atau poinnya adalah 25. Kemudian yang nomor 8, melindungi teman yang berbuat salah. Sama anak-anak, ini sama dengan berbohong. Poinnya adalah 20. Oke anak-anak, yang berikutnya, yang nomor 9 adalah berkelahi dengan siswa, orang lain, atau main hakim sendiri, poinnya 75. Sedangkan yang nomor 10, terlibat tawuran, poin 100. Nah, di sini anak-anak, beda antara tawuran dengan berkelahi. Kalau tawuran berarti sama-sama, dalam artian anak-anak punya kawan-kawan. Kalau berkelahi berarti sampai sendiri berkelahi dengan orang lain. Tolong itu untuk dipahami. Jika poin sampai 100 berarti dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dari madrasah. Oke, yang berikutnya yaitu yang nomor 11, anak-anak membawa senjata tajam atau senjata api, poinnya 25. Kecuali anak-anak di Mantiga biasanya ada event-event khusus, setiap 1 bulan sekali ada event bersih-bersih atau biasa kita sebut dengan istilah 15 bersih. Pada saat itu anak-anak diwajibkan untuk membawa alat kebersihan. Jadi pas anak-anak membawa cangkul atau sabit, nah itu adalah diperbolehkan atau perkecualian pada hal tersebut anak-anak. Jadi tolong, pengertian senjata tajam jangan dipukul rata. Paham ya maksud Pak Ambang? Siap. Oke, lanjut yaitu yang nomor 12, merubah, memalsu buku rapot atau menghilangkan buku catatan pribadi. Jadi jika anak-anak menghilangkan buku ini atau mungkin memalsukan rapot, maka sampai nanti akan dikenai sanksi yaitu poin 50. Ingat, tadi ada sanksi-sanksi di atas, ya, bahwa ada sanksi pemanggilan, kemudian surat pernyataan, kemudian ada pemanggilan orang tua 1, 2, kemudian yang terakhir adalah dikembalikan ke orang tua. Jadi tolong nanti poin-poin ini selalu anak-anak perhatikan. Yang berikutnya anak-anak, yaitu yang poin nomor 13 yaitu mencuri, poinnya langsung 75 anak-anak. Jadi ini langsung pemanggilan orang tua atau surat pernyataan yang kedua. 14, menghosop atau pinjam tanpa izin. Ini sama dengan mencuri anak-anak, poinnya berarti 25. 15, menghasut siswa lain atau provokator atau yang dapat menimbulkan keresahan, itu juga tidak diperbolehkan. Poinnya di sini adalah 30. Kemudian anak-anak, terlibat perzinahan, cukup saksi atau pengakuan sendiri, poin 100. Tolong, tidak boleh dilakukan. Ingat, poin 100 berarti langsung dikembalikan ke orang tua. Nomor 17, melakukan perbuatan yang terindikasi zina, baik di dalam maupun di luar madrasah. Poinnya yaitu 75. Menikah secara formal atau non formal. Berarti secara formal anak-anak itu adalah ijab KUA, kalau non formal ijab siri. Keduanya sama-sama tidak diperbolehkan. Ingat, poinnya adalah 100. Berarti langsung dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dari madrasah. Yang nomor 19, terbukti berpacaran selama menjadi siswa madrasah. Poinnya 50 anak-anak. Dan karena poin 50 berarti langsung pemanggilan orang tua. 20, berjudi dengan alat dan cara apapun dan dimanapun juga. Langsung anak-anak poin 100. Merusak sarana dan prasarana sekolah dan lingkungan. Ini anak-anak ada 2 sanksi. Yang pertama sanksi poin sampai di poin 30. Yang kedua Saman harus mengganti barang yang sudah Saman rusakkan itu tadi. Contoh katakanlah karena Saman terlalu senang, terlalu asik bermain sepak bola, tanpa sengaja bola Saman tendang dengan kuat dan memecahkan kaca jendela.
Nah, ini anak-anak tidak diperbolehkan. Kalau sampai terjadi seperti ini, satu, sanksinya adalah poin 30, yang kedua adalah sampai harus mengganti kaca yang pecah itu tadi. Yang nomor 22 anak-anak, memalsukan tanda tangan kepala madrasah, wali kelas atau BP atau guru atau staf. Ini poinnya adalah 40. 23, membawa atau mengkonsumsi minuman keras dan juga membawa atau mengkonsumsi mengedarkan narkoba. Langsung anak-anak, poin 100 atau dikembalikan ke orang tua. Berboncengan. Jika sampan berboncengan dengan muhrim, it's okay, tidak apa-apa. Jika sampan berboncengan dengan orang yang bukan muhrim, cewek cowok atau cowok dibonceng cewek, itu tidak diperbolehkan dan poinnya 15 anak-anak. Pak, misal cewek dibonceng cewek boleh Pak? Boleh, dengan catatan diboncengnya yang belakang tidak boleh menggagah, harus nyengklak. Jika yang belakang menggagah, maka bagi si dia yang menggagah itu tadi, yang menggagah itu tadi akan dikenakan poin 15. Oke. Ini dari item kelakuan anak-anak. Ayo, mungkin ada yang kurang paham? Paham semuanya, Ge? Oke, lanjut. Sekarang ke yang berikutnya, yaitu yang B, kerajinan. Untuk kerajinan anak-anak, ini ada B yang nomor 1, tidak mengikuti acara resmi sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler tanpa alasan yang diadakan oleh sekolah. Ini poinnya adalah 5 anak-anak. Kemudian tidak membawa buku dan atau alat tulis sesuai dengan pelajaran, poinnya juga 5. Sekarang yang C anak-anak, tentang kedisiplinan. Oke. Untuk kedisiplinan, menempatkan sepeda atau motor tidak pada tempatnya. Jadi anak-anak nanti sama Bapak Waka atau Wakil Kepala Sarana Prasarana, masing-masing kelas dari kelas 10, 11, 12 itu sudah dibagi tempat parkirnya. Nah, tolong sampai parkirlah di tempat yang sudah disediakan sesuai dengan kelasnya. Jika sampean memarkir di kelas yang lain atau tidak pada tempatnya, maka sanksinya ada 2. Yang pertama, poin 10. Yang kedua, sampean harus memindahkan sepeda motor sampean pada tempat yang sudah disiapkan. Yang kedua, anak-anak menaiki sepeda atau sepeda motor mulai masuk pintu gerbang. Jadi anak-anak, aturan di madrasah kita adalah bahwa anak-anak mulai pintu gerbang sampai tempat parkir atau ketika di kawasan madrasah, sepeda motor wajib dimatikan dan dituntul, tidak boleh dinaiki. Jika nanti ketahuan ketika berangkat maupun ketika pulang, anak-anak sampai menaiki sepeda motor, maka nanti akan ada bonus tersendiri dari tim tatib. Selain anak-anak juga akan mendapatkan poin 15. Paham gak? Lanjut anak-anak, sekarang yang C nomor 3, terlambat hadir atau hadir tidak tepat waktu KBM, poinnya adalah 5. Kemudian selanjutnya, tidak mengikuti apel atau upacara tanpa alasan yang jelas, poin 10. Lanjut anak-anak, tidak memperhatikan panggilan madrasah, poinnya adalah 5. Kemudian yang nomor 6, meninggalkan jam pelajaran tanpa keterangan, poin 10. Jadi gini anak-anak, ketika mungkin sampai proses KBM, sampai ada suatu urusan atau mungkin sampai ada tugas entah dari ekstra atau dari madrasah, tolong ketika sampai meninggalkan KBM, tolong sampai harus ada surat izinnya. Nah, surat izinnya bagaimana Pak? Nah, di dalam meninggalkan pelajaran atau meninggalkan KBM ini ada 2 versi anak-anak. Versi pertama, meninggalkan KBM tetapi sampai masih di lingkungan madrasah. Oke. Versi yang kedua, sampai meninggalkan KBM tetapi sampai juga meninggalkan madrasah. Untuk versi yang pertama, meninggalkan KBM tetapi masih di lokasi madrasah, maka sampai lapor ke guru piket, minta surat, kemudian ditulis alasannya apa, tanda tangan guru piket, kemudian ditaruh di kelas sampean. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, sama, menemui guru piket pada hari tersebut, minta surat keterangan. Nah, di sini surat keterangannya ada 2. Satu yang ditinggal di kelasnya sampean, yang kedua adalah yang ditinggalkan atau surat izin berkendara ditinggalkan di pos satpam. Tolong ini untuk dipatuhi. Kalau tidak, berarti sampean dianggap meninggalkan jam pelajaran tanpa keterangan, yaitu poin 10. Lanjut anak-anak, bolos, sama, poinnya juga 10. Tidak masuk sekolah tanpa izin, poin 15. Anak-anak, masalah izin masuk sekolah, tolong
Jika anak-anak berhalangan untuk hadir ke madrasah, tolong harus membawa surat, entah itu sakit atau entah itu karena ada acara. Jika karena sakit, maka surat izin sampean itu hanya bertahan maksimal 3 hari anak-anak. Jika izin, surat izin sampean itu hanya berguna untuk 1 hari itu aja. Besoknya jika sampean sudah tidak masuk, maka sampean langsung kena A atau tidak masuk tanpa keterangan. Sekali lagi, jika surat keterangannya sakit untuk 3 hari, jika surat keterangannya adalah izin karena ada kepentingan, maka hanya berlaku untuk 1 hari itu aja. Dan ingat, surat izin yang sampean kirimkan ke madrasah atau yang sampean titipkan ke temannya untuk disampaikan ke madrasah itu harus tertanda tangan orang tua sampean. Kalau sampean derek wali berarti walinya sampean atau pengasuh pondok sampean. Dan kalau di pondok harus ada stempel pondok. Kalau dari orang tua atau wali tanda tangannya, maka harus ada stempel RT. Tanpa ada stempel RT atau tanpa ada stempel dari pondok, maka surat izin sampean itu tadi dinyatakan tidak sah atau tidak dianggap, alias sampean tetap dianggap tidak masuk tanpa keterangan. Paham kan anak-anak? Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nomor 9, tidak mengikuti sholat berjamaah di madrasah, poinnya adalah 6. Tidak menyampaikan undangan kepada wali murid, poinnya adalah 25. Kemudian, tidak memakai atribut sekolah, topi, nama dada, dan seterusnya. Oke, itu adalah poinnya 4 anak-anak. 12. Tidak menggunakan seragam olahraga, poin 10. Nah, ini ketentuan ini berlaku jika pada saat jam olahraga, bisa pada saat mapel penjas itu praktek di lapangan. Tetapi ketika praktek atau teori di dalam kelas, silakan nanti kesepakatan dengan bapak ibu guru yang mengampu mapel penjas tersebut. Lanjut ya anak-anak. Nomor 13, memakai jaket di area madrasah kecuali sakit. Jadi anak-anak, selama sampai di madrasah, sampean wajib memakai seragam sekolah. Tidak boleh memakai jaket kecuali sampean sakit. Jika sakit, tidak apa-apa. Atau ketika sakit tidak memungkinkan, langsung ke UKS. Tetapi ketika sampean sehat, sampean bugar, sampean tidak sakit, tetapi sampean pakai jaket, maka sampean bisa dikenai sanksi yaitu poin 5. Lanjut ya. Nomor 14, memakai celana dan training pensil. Nah ini, untuk seragam, baik itu abu-abu, khas maupun pramuka, untuk anak putra, jika celana sampean pensil, maka poin 20. Dan juga, sampean diharuskan mengembalikan celana pensil tersebut ke bentuk standar sesuai dengan anjuran dari madrasah. Atau, celana training, baik untuk laki-laki maupun perempuan, tidak diperbolehkan pensil. Jika pensil, maka poin 20. Paham gak? Lanjut lagi. Yang C nomor 15, memakai pakaian ketat, rok atau baju bagi siswi. Ini juga kena poin 20. Baju tidak boleh ketat, rok tidak boleh ketat, juga rok tidak boleh tinggi, harus di bawah mata kaki. Oke anak-anak, saya kira untuk item kedisiplinan sampun paham ya anak-anak? Oke, kemudian langsung aja kita lanjutkan ke yang berikutnya, ke yang D, yang kerapian anak-anak. Untuk yang D atau kerapian halaman 11 anak-anak, langsung aja kita lihat yang item nomor 1. Tidak memakai kaos kaki atau tidak memakai sepatu warna hitam dan ikat pinggang, serta tidak memakai ikat bagi anak perempuan G, maka ini akan mendapatkan poin 5. Yang D nomor 2, baju seragam jika tidak dimasukkan, khusus untuk anak laki-laki, anak-anak, ini maka akan kena poin 5. Yang D nomor 3, memakai perhiasan atau make up yang berlebihan, berhenna, bercap kuku, maka akan dikenakan sanksi berupa poin yaitu poin 4. Memelihara kuku panjang atau cat kuku sama, poin 4. Bagi anak putra yang berambut panjang, seharusnya 3, 2, 1. Atau secara awamnya anak untuk putra, masalah rambut, depan tidak boleh melebihi alis, samping tidak boleh kena telinga, belakang tidak boleh kena kerah baju, maka itu adalah it's okay. Jika hal tersebut dilanggar salah satu saja, maka akan
kena poin 5. Atau jika anak laki-laki memakai giwang, gelang, kalung atau juga cincin, maka juga akan dikenakan poin 5. Lanjut anak-anak. Rambut dicat selain warna hitam, dicat merah, pirang, maka poinnya adalah 10. Bertato, poin 30. Berpenampilan lusuh atau kumal atau tidak rapi, poinnya adalah 5. Oke ya, itu adalah untuk item kerapian. Sekarang yang terakhir anak-anak, untuk item kebersihan. Yang E1 membuang sampah sembarang tempat, ini adalah poinnya 5. Kemudian yang E2 mengotori sarana umum madrasah, mencoret-coret tembok, kemudian tidak membuang sampah pada tempatnya dan seterusnya, poinnya 6 anak-anak. Nomor 3, terlambat melaksanakan tugas piket satu kelompok, poinnya 4. Misal pagi hari tugas piket adalah menyapu kelas, dan itu kelasnya tidak disapu, sehingga ketika KBM berlangsung kelasnya kotor, maka satu kelompok dalam tugas piket itu akan dikenakan masing-masing orang poin 4. Kemudian yang kelima atau yang terakhir anak-anak, tidak bisa menjaga kebersihan, buku perpus, raport, buku SKU, buku pembayaran dan seterusnya, poinnya adalah 4. Oke, Pak Ambang kira itu anak-anak untuk komponen-komponen penilaian kepribadian siswa. Oh ya maaf, tadi ada yang terlewat untuk komponen yang kelakuan anak-anak. Coba tolong dibuka lagi halaman 10. Maaf anak-anak, untuk yang A atau halaman 10 yang nomor 27, maaf tadi terlewat belum kita bahas, ya. Melanggar kewajiban agama, sholat atau puasa. Jadi anak-anak, jika anak-anak sebagai umat Islam tidak puasa, tidak sholat, maka poinnya adalah 50. Mengikuti organisasi terlarang, poinnya 100 atau sampai langsung dikembalikan ke orang tua. Menggunakan uang sekolah untuk kepentingan lain, misal sampai sama orang tuanya dikasih uang untuk bayar SPP, tetapi bukan sampai bayarkan untuk SPP, digunakan untuk jajan atau untuk beli pulsa, maka sampai nanti akan dikenai sanksi berupa poin 10. Nomor 30, tidak mengambil raport, baik itu raport sisipan atau semester atau memalsu raport, baik tanda tangan maupun nilainya, maka anak-anak sampai dikenai sanksi yaitu berupa poin 30. Membawa HP di lingkungan madrasah anak-anak, poinnya adalah 20. Sedangkan jika sampai mengaktifkan HP tersebut, poinnya adalah 25. Menyiram teman kalau ada teman yang ulang tahun. Jadi gini anak-anak, ini sebenarnya merupakan budaya yang salah anak-anak. Ada salah seorang temannya ulang tahun, itu kemudian dengan ibaratnya itu euforia dirayakan dengan menyiram-nyiram atau mungkin menaburkan tepuk dan seterusnya lah. Itu tidak diperbolehkan. Jika sampai terjadi hal semacam itu, maka baik yang disiram maupun yang menyiram akan dikenai poin 10. Yang berikutnya anak-anak, ini sangat ekstrim, tolong jangan sekali-kali dicoba, apalagi dilakukan hamil atau menghamili dan juga terlibat sindikat narkoba. Jika itu anak-anak laksanakan salah satu saja, maka poinnya 100, berarti langsung dikembalikan ke orang tua. Oke anak-anak, Pak Ambang rasa itu adalah beberapa komponen-komponen penilaian kepribadian yang wajib anak-anak ketahui dan tolong tidak untuk dilaksanakan. Oke, mungkin itu aja anak-anak yang bisa Pak Ambang sampaikan. Harapan Pak Ambang dari penjelasan-penjelasan yang sudah Pak Ambang sampaikan tadi dapat diterima, dan semoga aja pandemi COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran normal pertemuan KBN di dalam kelas. Itu aja dari Pak Ambang, kurang lebihnya minta maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah paham semuanya tentang materi, tentang pemaparan terkait dengan apa tadi? Tata tertib madrasah. Nah, itu nanti kalian harus ditaati. Jadi semuanya itu ada tata tertibnya, ada aturannya. Nah, kalau nggak mau ditata, nggak mau ditertibkan, nggak mau diatur, ya sekolahnya jangan di sini, sekolah neng Mbah Dewi. Guyon bercanda, oke, biar melepas stres kalian semua. Jadi tatib ini dibuat supaya bisa dipatuhi ya,
Jangan sampai dilanggar. Kalau dilanggar tentunya ada konsekuensi sendiri yang bisa untuk mengevaluasi sejauh mana sampean-sampean sungguh-sungguh atau tidak ketika belajar di Mantiga Nganjuk ini.